dan bahasa Indonesia, teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan pembelajaran kita tepatnya di ada Zoom meeting. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya sendiri Angger Zafario, Afifah Priyanka dan Nadila Ananda akan mempresentasikan dengan judul topik, tema dan kerangka karangan. Next. Selanjutnya itu yang pertama akan dipaparkan oleh Afifah. Kepada Afifah dipersilakan. Baik. Topik yang pertama adalah apa itu topik? Pengertian topik. Topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Pokok pembicaraan yang dimaksud itu adalah suatu yang masih bersifat umum. Jika akan menulis karangan, yang pertama kali harus ditetapkan adalah topik. Permasalahan di sekitar kita yang dapat dijadikan topik karangan. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai. Topik karangan adalah ide sentral yang berfungsi mengikat keseluruhan uraian, deskripsi, penjelasan, dan seluruh pembuktian. Topik merupakan inti bahasan yang menjiwai seluruh karangan. Seluruh karangan harus mencerminkan topik tersebut. Selanjutnya adalah fungsi topik. Yang pertama, untuk mengikat keseluruhan isi. Yang kedua, menjiwai seluruh pembahasan, pendahuluan, latar belakang, masalah, ruang lingkup, bahasan utama, uraian, ilustrasi, deskripsi, pembuktian, narasi, penjelasan, dan juga kesimpulan. Kemudian, memberikan daya tarik pembaca. Mengendalikan variabel, yaitu topik yang terdiri dari dua variabel, pembahasannya juga terdiri atas dua bagian. Jika topik menyatakan hubungan kedua variabel, pembahasannya juga terkait dengan hubungan tersebut. Selanjutnya adalah memudahkan pengembangan ide bagi penulis, bagi pembaca, memudahkan pemahaman. Kemudian hal yang diperlukan saat menentukan topik yang pertama adalah topik itu menarik perhatian penulis. Hal ini perlu dilakukan karena akan berdampak pada motivasi saat menulis. Topik yang menarik bagi penulis akan memberi motivasi tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan karangan yang sedang ditulis. Yang kedua, topik diketahui atau dikenal dengan baik. Alangkah baiknya jika memilih topik karangan disesuaikan dengan kesukaan penulis. Topik yang sesuai kesukaan penulis pasti akan berbanding lurus dengan pengetahuan penulis terhadap topik tersebut. Tentu hal ini akan memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan karangan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bahan yang diperoleh. Memilih topik sebaiknya mempertimbangkan sumber bahannya. Bahan-bahan atau data yang di sekitar kita akan semakin memudahkan dalam penyelesaian suatu karangan. Yang terakhir adalah topik dibatasi ruang lingkupnya. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menyesuaikan dengan waktu yang tersedia untuk menulis. Kemudian indikator topik yang baik. Yang pertama adalah topik yang baik bagi penulis. Pada dasarnya, orang termotivasi untuk menulis karena berbagai alasan. Selain itu, orang termotivasi menulis karena merasa terpanggil oleh keadaan yang usang dan berkeinginan untuk melakukan pembaruan, seperti modelisasi, paradigma, dan juga iptek. Namun, harus disadari bahwa pembaca sering menilai penulisnya terlebih dahulu, sebelum membaca topik yang ditulisnya. Topik berbasis kompetensi penulis sesuai dengan bidang keahlian, bidang studi yang didalaminya, pengalaman penulisnya, pengalaman kerja, praktik di lapangan, penelitian, dan partisipasi dalam suatu kegiatan, bidang kerja atau profesinya, kompetensi karakter penulisnya, sehingga memberikan kontribusi pembacanya, temuan yang diteliti, kualifikasi pengalaman nasional, internasional, dan juga upaya memenuhi tuntutan masyarakat pembacanya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, indikator topik yang baik. Yang kedua yaitu topik yang baik bagi pembaca.
Topik itu baik jika layak dibaca, artinya topik itu dapat mengembangkan basis kompetensi pembacanya. Oleh karena itu, topik yang ditulis hendaklah berbasis pada kompetensi pembacanya, yaitu topik yang sesuai dengan yang pertama, tuntutan pembaca untuk mencapai target yang diharapkan, yang kedua, upaya pembaca untuk meningkatkan kecerdasan, kompetensi pengembangan akademik dan profesi, yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya, upaya memperluas pemikiran, dan yang keempat, pengembangan dan peningkatan profesi dan karir. Lanjut. Selanjutnya yaitu tema. Pengertian tema, menurut arti kata, tema berarti pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut dengan tema karangan. Penetapan tema sebelum memulai pengarang sangatlah penting untuk menyampaikan suatu ide secara teratur dan jelas sehingga isi karangan akan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Tema dapat juga diartikan sebagai pengungkapan maksud dan tujuan. Kemudian kerangka. Pengertian kerangka adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka akan membantu penyusunan yang logis dan teratur, serta memungkinkan pengarang membedakan ide-ide yang menduduki tempat utama dari ide-ide tambahan. Dalam penyusunan kerangka, ada tahap yang perlu dilakukan, yaitu memilih topik, mengumpulkan informasi, mengatur gagasan, dan menulis karangan itu sendiri. Pengaturan gagasan itulah yang dapat diupamakan sebagai kerangka. Jadi, di dalam kerangka karangan terdapat strategi penempatan ide dan gagasan. Kemudian manfaat kerangka karangan. Yang pertama, kerangka karangan akan memudahkan pengarang menyusun karangan yang sebenarnya dan dapat mencegah pengarang mengolah suatu ide sampai 2 kali, serta mencegah pengarang keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, kerangka karangan akan membantu pengarang menyusun atau menciptakan klimaks yang berbeda-beda menurut variasi pergelaran dan penekanan pada bagian yang dipentingkan. Yang ketiga, dalam kerangka karangan dapat dilihat secara jelas materi pembantu yang diperlukan dan ke bagian mana materi-materi itu akan dimasukkan. Yang keempat, bila kerangka karangan telah rapi tersusun, berarti separuh karangan sudah selesai, sebab semua ide yang sudah dikumpulkan, dirinci dan diruntun dengan teratur. Pengarang tinggal menyusun kalimat-kalimatnya saja. Yang kelima, kerangka karangan merupakan miniatur dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur suatu karangan. Atas dasar intisari dan miniatur itu, karangan dapat diteliti dan dianalisis secara keseluruhan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rio. Macam dan bentuk karangan. Yang pertama yaitu ada kerangka topik yang terdiri atas frasa atau klausa yang dilalui tanda-tanda yang sudah lazim untuk menyatakan hubungan antar gagasan. Tanda baca akhir tidak diperlukan karena tidak dipakainya kalimat lengkap. Kerangka kalimat lebih bersifat resmi berupa kalimat lengkap. Pemakaian kalimat lengkap menghendaki pemikiran yang lebih lengkap daripada yang dituntut dari kerangka topik. Next. Metode pengaturan dan penyusunan kerangka karangan. Itu ada yang tertinggal tadi, halo? Ya, Bu. Yang coba dimundurkan slide-nya lagi, nak. Tadi ada kerangka topik. Ada nggak yang tertinggal? Kerangka kalimat sudah. Apa tadi? Ya, kerangka kalimat sudah, Bu. Sudah. Metode pengaturan dan penyusun kerangka karangan. Yang pertama yaitu waktu kronologis. Bahan disusun menurut urutan waktu. Contoh, Rabindranath Tagore, pujangga Tanah Hindustan, lahir pada tanggal 7 Mei 1861. Ia putra keluarga Brahmin, pecinta seni, taat beragama, pembaru masyarakatnya, dan kaya. Tahun 1877, ia belajar ilmu hukum ke Inggris, tetapi segera kembali ke India untuk ngurus tanah ayahnya, serta terjun dalam pergerakan sosial, menulis nyanyian, sajak, cerpen, dan drama. Tahun 1913, ia mendapat hadiah Nobel di bidang kesusastraan atas karya Gintanjali. Setelah usianya mencapai 80 tahun, tepatnya pada 7 Agustus 1941, ia meninggal dunia. B. Dari yang diketahui ke yang belum atau tidak diketahui,
dari yang sederhana ke yang rumit. Hal ini mengantarkan pembaca dari sesuatu yang sudah diketahui kepada hal yang belum atau tidak diketahuinya. Next. Contoh, akhir-akhir ini wabah ekstasi meraba di mana-mana, tak hanya di ibu kota, tetapi sudah sampai ke daerah-daerah. Berita terakhir di media massa menunjukkan kota Banjarmasin pun tak luput dari serangan wabah yang merusak saraf ini. Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk narkotika atau alkohol, melainkan zat adiktif, zat yang dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, ketagihan dan ketergantungan. Pengaruhnya terhadap susunan syaraf pusat otak serupa dengan narkotika dan alkohol. C. Perbandingan dan pertentangan. Baik perbandingan maupun pertentangan menunjukkan hubungan di antara berbagai hal atau gagasan. Perbandingan menunjukkan kesamaan, pertentangan menunjukkan ketidaksamaan. Cara yang efektif adalah yang membandingkan atau yang mempertentangkan butir demi butir. Contoh, dalam menghormati wanita tampaknya Barat lebih baik dari orang Timur. Kalau kita perhatikan, cara-cara pria timur seperti orang Jepang, Cina, India, dan Thailand memperlakukan wanita. Akan timbul kesan bahwa wanita merupakan warga negara kelas 2. Adat timur umumnya menempatkan wanita sebagai golongan yang harus mengabdi kepada pria. Sehingga dalam banyak hal pria menjadi golongan yang utama. Tidak demikian halnya di Eropa. Orang-orang Barat begitu mengutamakan wanita. Slogan "Ladies First" bukan hanya omong kosong yang tak terbukti. Dalam tata krama Barat, kedudukan wanita paling tidak sudah lama derajatnya dengan pria, walaupun belum dapat dikatakan lebih tinggi. D. Dari yang umum ke yang khusus. Cara ini mulai dengan gagasan besar atau umum, lalu menyusun bahan selebihnya sebagai serangkaian butir-butir khusus yang menunjang pernyataan yang lebih umum itu. Contoh, dalam berkomunikasi lisan dituntut beberapa kemampuan antara lain kemampuan kebahasaan, pengucapan, dan kemampuan acting atau pergerakan anggota tubuh. Yang termasuk kemampuan kebahasaan adalah volume suara. Adapun yang dimaksud dengan acting adalah mimik muka, gerakan tangan, dan gerakan anggota tubuh yang lain terutama kepala. Dari yang khusus yang ke umum. Cara yang merupakan kebalikan cara di atas adalah menyajikan butir-butir lebih dahulu untuk sampai kepada pernyataan yang lebih umum itu. Contoh, notula adalah catatan garis besar tentang isi pembicaraan dan jalannya suatu rapat atau pertemuan formal lainnya. Hal itu mengandung pengertian bahwa notula hanya berisi informasi penting yang perlu diketahui oleh peserta rapat dan oleh anggota organisasi yang tidak menghadiri rapat. Dengan membaca notula, akan tergambar jalannya rapat atau yang telah berlangsung berikut permasalahan yang dibahas, keputusan diambil, serta hal penting lainnya dicatat oleh notulis. Next. Dari masalah pemecahan, dari pernyataan ke jawaban. Contoh, sebenarnya volume sampah bisa dikurangi drastis bukan hanya hanya dengan menangani sampah sebaik-baiknya atau dengan daur ulang, tetapi bagaimana menghindari seminim mungkin perilaku menyampah. Hanya kekuatan konsumen yang bisa menekan produsen mengurangi penggunaan bahan-bahan yang semakin menambah volume sampah. Dari sebab ke akibat. Dari akibat ke sebab. Contoh, pemukiman kumuh di tanah tinggi kembali terbakar untuk kesekian kalinya. Lebih dari 200 rumah dilalap api pada Minggu siang. Yang jelas, kondisi pemukiman yang sangat padat itu konon merupakan salah satu daerah terpadat di dunia. Sudah tidak layak huni. Bangunan rumah umumnya memakai bahan yang mudah terbakar, dan masih banyak lagi kondisi buruk yang mengakibatkan seringnya terjadi kebakaran di daerah ini. Untuk menanggulanginya, pemerintah akan membangun rumah susun di lokasi kebakaran. Kiranya hal itulah merupakan jalan terbaik untuk mengatasi berbagai masalah sosial di daerah tersebut. Next. Rangkuman. 1. Langkah pertama dalam penulisan ini adalah merumuskan topik, tema, dan kerangka karangan. Hal ini mutlak dilakukan karena menjadi penentu isi tulisan atau grand design tulisan. 2. Topik adalah pembicaraan tentang suatu hal yang digarap menjadi karangan. Pemilihan topik karangan harus memperhatikan beberapa hal. Topik menarik, perhatian penulis, diketahui atau dikenal dengan baik, bahannya dapat diperoleh, ruang lingkup yang terbatas, dan bagi penulis pemula, sebaiknya topik jangan terlalu baru, bersifat teknis atau kontroversial. Topik itu tidak sama dengan judul. Ada sejumlah perbedaan yang menunjukkan secara jelas. Ada sejumlah yang dilakukan untuk membatasi topik, mempersempit pokok pembicaraan, memperkecil pokok pembicaraan, mengajukan 5 pertanyaan, 5W ditambah 1H, dan menguji topik dengan pertanyaan sebagaimana yang disamakan bot
disampaikan dengan buat dan kawan. Tema karangan adalah pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya. Kerangka karangan adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusun gagasan. Fungsi utamanya adalah menunjukkan hubungan antar gagasan. Dalam penyusun karangan, ada tahap yang perlu dilakukan, yaitu memilih topik, mengumpulkan informasi, mengatur gagasan, dan menulis karangan itu sendiri. Kerangka karangan memiliki sejumlah manfaat dan jenis atau macamnya. Ada sejumlah metode pengaturan gagasan yang dapat dipilih dalam menyusun kerangka karangan. Mungkin itu saja dari kelompok 8. Mungkin apakah teman-teman ataupun Ibu ada tanggapan dari kelompok 8? Baik, sebelum kita buka sesi diskusi, ada sedikit yang tertinggal barangkali di RPS kita, Ibu, yang keliru, yang nggak salah ya. Jadi sebenarnya yang ada satu lagi tadi poin yang belum tersampaikan, yaitu judul. Tapi Ibu tidak menyalahkan Anda karena di dalam RPS kita judul itu memang tidak Ibu eksplisitkan ya. Jadi artinya ada tema, ada topik, ada judul. Karena itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Nah, kalaupun sebenarnya tema itu lazim pada ajang-ajang simposium atau seminar atau webinar yang berskala nasional dan internasional ya. Saya yakin sekali bahwa Anda atau saudara sudah pernah mengikuti ajang webinar kah itu, konferensi kah itu yang berskala nasional dan internasional. Jadi di dalam leaflet atau flyer itu kan Anda pernah mendengar apa tema dari seminar itu ya, apa tema dari konferensi itu. Nah, pernah nggak Ananda mendengar atau membaca itu? Pasti pernah ya. Apa sih temanya atau apa tema dari seminar itu? Jadi tema itu apa sebenarnya? Jadi tema itu sifatnya masih abstrak. Jadi tema adalah ide atau gagasan. Dia baru dalam bentuk ide, dia baru dalam bentuk gagasan yang belum konkret. Dia sangat general dan sangat umum ya. Tapi itu merupakan landasan nanti yang akan kita turunkan menjadi topik. Jadi materi kita hari ini ada tema, ada topik, ada judul, dan ada kerangka karangan sebenarnya ya. Nah, jadi tema itu apa? Dia sangat abstrak, sangat general, dan dia tema itu harus dilahirkan dalam bentuk-bentuk topik. Misalnya temanya masalah kesehatan ya. Nah, kemudian apa pokok pembicaraannya? Jadi topik adalah pokok bahasan, berbeda dengan tema. Kalau tema baru ide atau gagasan utama yang akan kita kerjakan, sementara kalau topik adalah pokok bahasan ya. Jadi kita sudah mulai mengerucut dari tema. Jadi temanya misalnya masalah kesehatan, apa pokoknya? Ini kesehatan gigi dan mulut, atau masalah kolesterol, atau masalah diabetes, atau masalah hipertensi, atau masalah dan apa kejiwaan dan segala macam. Jadi yang general itu tema kita lahirkan menjadi pokok atau topik. Jadi topik itu sama dengan pokok bahasan, apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita kerjakan. Nah, kemudian tadi kan ada pokok bahasan, jadi tema melahirkan beberapa pokok bahasan atau topik. Nah, dari topik itu nanti akan melahirkan beberapa subtopik. Nah, subtopik itu nanti akan bisa kita kita rumuskan dalam bentuk judul penelitian. Di tema nanti akan melahirkan beberapa topik, seperti tadi temanya masalah kesehatan mungkin, tema umum, atau temanya masalah hukum, atau temanya masalah pertanian. Nah, itu nanti akan melahirkan beberapa pokok bahasan ya, atau topik ya, apa topiknya. Barangkali tanaman palawija atau tanaman apa dan segala macam, atau hukum ya. Hukum itu kan tema, nanti hukum apa? Dan ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum internasional, ada hukum tata negara. Nah, itu baru pokok bahasan, masih agak general dia, tapi lebih agak spesifik dari tema ya. Nah, kemudian dari pokok bahasan itu akan melahirkan judul dia, masalah apa, misalnya masalah tanah, masalah sengketa tanah, masalah pelecehan nama baik, dan segala macam. Jadi ini yang penting Anda ketahui dulu, bahwa tema itu sifatnya lebih umum, kemudian tema itu nanti akan melahirkan beberapa topik atau pokok bahasan, kemudian dari topik atau pokok bahasan nanti akan melahirkan beberapa judul. Nah, itu ya yang harus Anda bedakan dulu, apa bedanya antara tema, topik dengan judul. Kalau judul itu apa? Judul adalah nanti nama yang membungkus atau melapeli sebuah karya yang Anda tulis. Bisa karya Anda itu berupa makalah, bisa berupa artikel, bisa berupa karangan ilmiah, bisa karangan populer, bisa berupa apa saja ya. Jadi gradasinya itu, tema itu lebih general,
Kemudian tema itu nanti akan melahirkan beberapa topik atau pokok bahasan. Kemudian pokok bahasan itu nanti akan melahirkan beberapa judul. Jadi satu tema bisa lahir beberapa topik. Satu topik nanti akan melahirkan beberapa subtopik atau judul-judul karangan yang akan melabeli karya ilmiah yang akan Anda tulis. Jadi gradasinya itu tema lebih general, kemudian pokok bahasan atau topik lebih agak spesifik, kemudian lebih spesifik lagi judul. Jadi judul itu nanti akan memayungi seluruh karya ilmiah yang Anda tulis. Tapi antara judul, topik, dan tema itu harus berkorelasi, harus memiliki hubungan timbal balik. Karena apa? Karena judul lahir dari topik, topik lahir dari tema ya. Saya kira ini tidak terlalu susah bagi Anda. Karena apa? Karena ini merupakan hal-hal yang sangat umum dan saya yakin dulu Anda di SMA juga sudah dibekali ya, dan Anda sudah mengikuti ajang-ajang yang nasional dan internasional, forum-forum apapun itu sering kita lihat di pamflet-pamflet atau flyer-flyer seminar apa tema. Misalnya akan diadakan hari ini di program studi biomedis, misalnya konferensi internasional tentang dampak zat yang terdapat pada sirup, misalnya ya. Nah, jadi itu tema ya. Temanya itu mengenai apa? Kemudian tema itu melahirkan beberapa apa faktor penyebabnya, kandungan apa yang terdapat di dalam itu, dan apa dampak negatif dari kandungan yang terdapat pada sirup itu. Jadi Anda artinya skopnya itu harus Anda perkecil. Jadi Anda nanti kalau menulis karya ilmiah, carilah pokok bahasan yang Anda turunkan menjadi judul, dan judul itu sangat spesifik. Apa tujuannya? Supaya Anda nanti dalam menulis itu fokus, terarah. Nah, makanya dalam memilih sebuah topik yang Anda lahirkan nanti menjadi judul karangan, tadi sudah Anda singgung dalam makalah dalam PPT Anda topiknya itu harus interest Anda dengan topik itu. Artinya Anda tertarik dengan topik itu ya. Mengapa tertarik? Kalau kita tertarik dengan suatu objek, biasanya kita enjoy ya, tidak terlalu menjadi beban, tidak terlalu menjadi tekanan ketika dalam menulis. Nah, selain Anda enjoy, apa yang harus Anda pertimbangkan ketika memilih topik? Anda harus memiliki mentes tentang topik itu. Artinya Anda menjiwai topik itu baik secara lahir maupun secara pemahaman ya. Jadi di samping tadi Anda betul-betul interest dengan topik yang Anda pilih, kalau Anda nanti membuat sebuah karangan ilmiah, karena ending dari kuliah kita nanti masing-masing Anda membuat karangan ilmiah ya, untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia. Makanya kita dibekali Anda dulu dengan apa itu tema, apa itu topik, apa itu judul ya. Nah, Anda pilih dan nanti topik yang Anda enjoy dengan topik itu, karena topik itu nanti akan Anda lahirkan menjadi judul. Anda interest dengan topik itu, kemudian Anda menjiwai topik itu, Anda memiliki mentes. Jadi ada penjiwaan Anda ya. Artinya apa? Anda memiliki konsep-konsep seputar topik, kemudian Anda memprediksi atau mengasumsikan bahwa data-data sekitar topik yang Anda pilih itu ada di sekitar Anda. Jadi nanti akan efisiensi ya. Anda tidak perlu dari hal dimensi waktu, Anda tidak memerlukan waktu yang panjang untuk memilih topik. Dari dimensi tempat, Anda usahakan topik itu yang berada di sekitar Anda ya. Kemudian dari segi nilai ekonomisnya, Anda tidak memerlukan transportasi, Anda tidak memerlukan perjalanan, Anda tidak memerlukan hal-hal yang terkait dengan pengeluaran uang yang relatif besar ya. Nah, makanya pertimbangan-pertimbangan dalam memilih topik itu, yang pertama Anda interest, yang kedua Anda menjiwai topik itu, kemudian pilihlah topik yang sesuai dengan bidang ilmu Anda. Itu pertimbangan Anda memilih topik ya. Karena kalau sesuai dengan bidang ilmu, tentu Anda punya pemahaman yang relatif cukup tentang topik atau tema atau judul yang Anda pilih nanti untuk karya ilmiah Anda. Kemudian apa lagi pertimbangannya? Pilihlah topik yang Anda memiliki referensi yang relatif cukup. Artinya ada buku-buku Anda yang Anda miliki, kemudian Anda pilihlah tema dan topik yang Anda tidak perlu lagi mengeluarkan dana yang besar untuk mencari buku-buku referensi terkait dengan topik atau judul yang Anda pilih nanti untuk karya ilmiah Anda ya. Kenapa? Karena buku-buku referensi yang
relatif memadai Anda sudah punya. Jadi jangan Anda cari objek yang betul-betul baru bagi Anda. Anda tidak memiliki mentes, Anda tidak memiliki referensi pendukung, kemudian Anda tidak interest dengan topik itu, kemudian Anda tidak menjiwai topik itu dengan baik ya. Nah, kemudian apa lagi yang paling penting dalam memilih topik? Pilihlah topik itu yang ada di sekitar Anda, yang datanya walaupun sumber data lisan kah itu, sumber data tertulis kah itu ada di sekitar Anda. Jadi Anda nanti tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Makanya dalam memilih topik, dimensi ruang, dimensi waktu, dimensi nilai ekonomi harus Anda pertimbangkan dengan baik ya. Nah, kemudian apa lagi yang penting? Pilihlah topik itu yang sifatnya provokatif. Artinya yang memiliki nilai daya tarik yang tinggi bagi pembaca. Jadi dengan topik yang Anda lahirkan nanti menjadi judul Anda itu usahakan bombastis atau provokatif. Artinya dengan membaca judul saja nanti pembaca sudah melihat, oh ini patut ini untuk dibaca karyanya, oh ini patut ini untuk dicermati, oh ini patut ini untuk didalami dan segala macam ya. Jadi itu kira-kira yang harus Anda perhatikan nanti ketika Anda memilih topik. Taruhlah temanya Anda sudah tahu ya, temanya masalah kesehatan atau temanya masalah sosial, temanya masalah kemiskinan, itu kan baru tema. Tema itu kan sangat umum ya, yang harus Anda lahirkan nanti menjadi topik. Jadi Anda spesifikkan tema itu menjadi beberapa topik ya, mungkin dari satu tema ada nanti lahir 6 topik ya. Dari masing-masing topik nanti mungkin akan melahirkan beberapa judul atau subtopik penelitian. Nah, jadi itu yang harus Anda pahami dulu. Jadi ada tema, dari tema nanti akan melahirkan beberapa topik. Kemudian topik itu juga belum terlalu konkret dia ya, masih sini antara abstrak dengan konkret, dan topik itu nanti Anda lahirkan dia ke dalam beberapa judul. Misal ya, tema Anda sekarang masalah manajemen hotel misalnya ya, itu kan sangat umum kan, manajemen perhotelan di mana? Apakah di dunia, apakah di Indonesia, apakah di Kota Padang? Nah, Anda harus bungkus gitu. Anda pertimbangkan hal itu, manajemen perhotelan. Kemudian itu tema. Kemudian Anda turunkan dia menjadi pokok bahasan. Manajemen perhotelan di Kota Padang. Itu juga masih umum kan? Belum spesifik dia. Sudah Anda turunkan tadi dari yang umum, Anda turunkan manajemen perhotelan di Kota Padang. Kota Padang itu kan banyak hotel, ada ratusan ya. Apa tidak mungkin seluruh hotel itu manajemennya akan Anda teliti, Anda konkretkan lagi. Manajemen hotel Grand Juri atau manajemen hotel di Santika atau di Pangeran ya. Nah, itu sudah bisa kita bungkus menjadi judul, itu pun masih agak umum dia. Anda spesifikkan lagi manajemen apa? Manajemen resepsionis di Hotel Pangeran atau manajemen pemasaran di Hotel Pangeran atau manajemen menu atau manajemen housekeeping di. Nah, jadi harus spesifik. Karena Anda memilih objek itu betul-betul spesifik. Untuk apa? Supaya Anda nanti bisa melakukan pembahasan itu lebih fokus, lebih detail, dan tidak ngambang. Tapi kalau Anda lihat manajemen perhotelan di Kota Padang, semuanya akan Anda rambah, nggak mungkin. Atau manajemen perhotelan di Pangeran, ya. Pangeran kan banyak job-jobnya. Nah, Anda usahakan lagi tata ruangnya kah, resepsionisnya kah, atau pemasarannya kah, ya. Nah, itu maksudnya yang dimaksudkan pilihlah nanti dari tema menjadi topik, dari topik menjadi judul, judul pun itu harus betul-betul fokus dan spesifik supaya Anda bisa merumuskan masalah dengan baik dan membahasnya secara detail dan tuntas. Nah, itu kira-kira ya contoh sederhana antara gambaran antara tema, topik, dan judul karangan. Mulai minggu depan Anda sudah mulai memikirkan tema apa yang akan Anda angkat, kemudian tema itu Anda turunkan menjadi topik, topiknya itu Anda ramu menjadi judul, judul itu Anda konkretkan dan Anda spesifikkan betul. Sesuaikan dengan bidang ilmu Anda kalau bisa ya, karena minggu depan itu kita sudah masuk ke karangan ilmiah tema kuliah kita. Hari ini kan Anda dibekali dulu dengan tema, topik, judul, kerangka karangan. Nah, apa itu kerangka karangan? Nah, atau disebut juga di SMA dulu kan sering itu outline ya. Outline artinya garis besar rencana kerja Anda.
Jadi ketika Anda akan menulis karangan ilmiah, kalau Anda sudah mendapatkan judul yang konkret yang Anda turunkan dari tema, topik, dan judul, akan lebih baik Anda tata dulu kerangka karangan Anda. Apa itu kerangka karangan? Rencana kerja yang akan Anda lakukan terhadap karya ilmiah yang Anda tulis. Apa gunanya kerangka karangan itu? Yang pertama, sebagai dasar atau acuan atau frame yang Anda tulis supaya kerja Anda nanti terarah, tidak ngambang, tidak fokus, tidak terjadi pengulangan ide ya. Ibaratnya kita misalnya membangun rumah. Kalau membangun rumah itu biasanya yang didesain dulu, yang dibuat orang dulu apa? Fondasi ya. Nah, misalnya ini fondasi, ini untuk itu sudah jelas rangka-rangkanya. Ini untuk ruang tamu, di kamar utama, ini untuk dapur, ini untuk ruang keluarga ya. Ini untuk teras misalnya. Nah, itulah kita paralelkan dia dengan kerangka karangan. Jadi kerangka karangan Anda itu Anda desain ini untuk bab 1. Bab 1 itu apa saja poin-poinnya ya. Ini untuk bab 2-nya. Tidak usah terlalu detail seperti daftar isi, tapi bagian dari daftar isinya. Jadi Anda nanti sudah tertuntun dengan baik. Jadi tidak ngambang ke sana kemari karena ada sudah ada frame-nya ya. Jadi ibarat rumah itu, orang kalau membangun rumah sudah dibuat gambar, pasti dulu sudah pas gambarnya, pasti dibuat dulu fondasi ya. Jadi fondasi itu adalah rangka. Supaya apa? Supaya nanti tukangnya bekerja cepat karena sudah ada peruntukannya ya. Ruang tamunya seperti ini ukurannya. Kalau kamar utamanya ini ukurannya. Kalau kamar kamar anak ini, kamar menantu ini kan. Kan itu biasanya kan. Jadi kalau sudah ada rangkanya itu tukangnya kan cepat bekerjanya. Tapi kalau memang dari awal dibuat untuk ruang tamu saja dulu, dibuat untuk ini saja dulu, itu kerjanya tidak efektif kan? Begitu juga dengan hanya tukang jahit baju. Nah, kalau orang jahit baju kan ada patronnya dulu kan, ada pola. Ini pola untuk baju kurung, ini pola untuk kebaya. Jadi kalau ada sudah patron, kan biasanya tukang jahit itu cepat kan? Nanti tergantung lagi kalau ini modelnya tinggal memodifikasi. Begitu juga Anda membuat kerangka karangan. Kerangka karangan itu kan sifatnya rancangan. Bisa saja nanti rancangan Anda itu Anda modifikasi. Mungkin ada yang dikurang, mungkin ada yang ditambah, mungkin ada yang dipoles-poles. Itu nanti ketika finishingnya tergantung kepada selera Anda ya. Tapi yang penting akan lebih baik sebelum Anda mengarang kerangka atau outline itu atau rancangan kerja Anda secara menyeluruh itu Anda buat supaya Anda nanti bekerjanya lebih fokus dan lebih terarah ya. Dan tidak ada terjadi nanti pengulangan paragraf, pengulangan ide, dan pengulangan topik, dan segala macamnya. Jadi dalam karya ilmiah itu memang dulu yang lebih penting Anda paham dulu apa tema, topik, judul, dan kerangka karangan. Setelah itu baru Anda nanti diberikan bekal tentang apa itu karya ilmiah. Apa saja ciri-ciri karya ilmiah, apa saja jenis karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu untuk minggu depan itu ya, ada jenis karya ilmiah nanti berdasarkan bobotnya. Ada 3 itu, ada karya ilmiah, ada karya non-ilmiah, ada karya semi-ilmiah. Nah, kemudian ada karya ilmiah berdasarkan tujuannya. Apakah karya ilmiah ini Anda tulis untuk melengkapi tugas akhir, atau untuk diseminarkan, atau untuk tugas mata kuliah, atau untuk menyelesaikan program studi S1, studi S2, studi S3, atau untuk membuatkan laporan praktikum. Makanya ada karya ilmiah berdasarkan tujuannya. Ada makalah, ada artikel, ada laporan praktikum, ada laporan bacaan, ada laporan penelitian, ada tesis, ada disertasi, dan sejenisnya itu ya. Itu namanya jenis karya ilmiah. Yang pertama berdasarkan bobot, yang kedua berdasarkan tujuan ya. Itu minggu depan nanti Anda akan sampai ke situ. Jadi untuk minggu depan kelompok 9, tugas Anda itu, jadi karya ilmiah itu ada 2 kelompok itu ya, karena materinya agak banyak. Kelompok besok Anda cari pengertian karya ilmiah, kemudian ciri-ciri karya ilmiah, kemudian jenis-jenis karya ilmiah ya, untuk pertemuan ke-9. Kemudian pertemuan ke berikutnya masih karya ilmiah, nanti tugasnya kelompok 10 untuk mencari sistematika dan teknik-teknik penulisan karya ilmiah. Nah, itu dia yang minggu depan itu Ibu tidak bisa bergabung dengan Anda karena Ibu masih berada di Malang, yang kegiatannya dari pagi sampai malam, pukul 10 malam kalau tidak salah pengalaman Ibu biasanya ya. Jadi kita tidak bisa bertatap muka. Silakan Anda nanti berdiskusi atau kita ganti kuliahnya, nanti dijawab ya melalui media.
Nah, itu kira-kira ya arahan saja dari Ibu secara global sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Jadi yang tertinggal tadi judul. Yang itu bukan kelalaian Anda, tapi kelalaian Ibu, karena memang tidak ada poin nomenklatur judul di dalam topik, tema, dan kerangka karangan itu ya. Jadi judul itu apa dia nak? Turunan dari topik. Topik turunan dari tema. Jadi judul itu adalah penamaan nanti yang diberikan kepada karya ilmiah yang Anda tulis. Apakah nanti Anda akan menulis makalah kah itu, artikel kah itu ya, laporan penelitian kah, laporan praktikum kah, laporan bacaan kah, skripsi kah, tesis kah, atau disertasi kah. Itu nanti judul ya, untuk menamai karya ilmiah. Nah, judul itu nanti akan memayungi keseluruhan karya Anda. Jadi harus ada korelasi dan sinkronisasi antara judul, masalah, pembahasan, dan kesimpulan. Ya, jadi nanti kalau ada Anda membuat karya ilmiah, misalnya ada 2 masalah penelitiannya, maka pembahasannya juga ada 2 sub, dan kesimpulannya juga 2. Supaya dia sinkron ya, jangan masalahnya 2, pembahasannya 2, kesimpulannya 4. Itu enggak logis kan? Jadi kalau masalah penelitian Anda 2, poin-poin pembahasannya juga 2, nanti ketika pembahasan dan kesimpulannya juga 2. Jadi jangan dibalik. Kalau kesimpulannya 4, pembahasannya 2, masalahnya 2, itu namanya tidak sinkron antara masalah, pembahasan, dan kesimpulan penelitian Anda ya. Itu sering terjadi ya. Jadi itu artinya tidak, judul itu apa? Judul itu harus menggambarkan apa nanti yang akan Anda bahas dalam karya ini. Jangan judulnya ke utara, pembahasannya nanti ke selatan. Kemudian kesimpulannya di barat. Abstraknya di timur. Itu jangan ya. Karena itu ada sinkronisasi antara judul, abstrak, masalah, tujuan, manfaat, pembahasan, dan kesimpulan. Itu kira-kira ya garis besar dari topik kuliah kita hari ini. Saya kembalikan kepada Anda. Kita buka dari sesi diskusi supaya pemahaman-pemahaman seputar tema, topik, judul, dan kerangka karangan itu lebih dalam lagi bisa kita gali ya. Silakan kembali ke Anda. Halo? Silakan dipandu. Kita buka sesi diskusi agak 20 menit. Baik, untuk teman-teman semua, saat ini kita buka sesi diskusi. Mungkin kalau teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau ada tanggapan, boleh kasih reaction, raise hand ya teman-teman. Maaf ya Ibu apa ya on kamera ya, Ibu agak batuk-batuk. Silakan ya, kita buka sesi diskusi. Semoga lebih berkembang lagi dan lebih bisa lagi hal-hal yang kita gali seputar tema, topik, dan kerangka karangan, judul dan kerangka karangan. Saya pikir tidak terlalu sulit bagi saudara, karena di SMA saya pikir Anda juga sudah membuat tugas-tugas akhir yang ada judul, ada latar belakang, apa isinya latar belakang, apa isinya masalah dan segala macam. Ini hanya kita mengulang-ulang kaji lama sebenarnya. Halo, bagaimana nak? Aman? Tidak ada yang akan kita diskusikan? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada itu ada 2 kemungkinan ya, sudah paham atau memang belum paham. Kalau setengah paham, bagus kita diskusi. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Ibu bersyukur, bisa Ibu keluar lebih awal. Coba renungkan dulu sebentar kira-kira. Kalau misalnya ya, misalnya Anda nanti akan mengambil temanya masalah kesehatan. Nah, kira-kira apa pokok-pokok pikiran atau topik yang bisa lahir dari masalah kesehatan itu? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Coba Anda dipikirkan dulu sebentar. Sekarang tema kita masalah kesehatan. Itu kan sangat umum ya, sangat umum. Tidak mungkin masalah kesehatan yang sangat komprehensif itu akan Anda bahas. Nah, silakan Anda melahirkan
Apa pokok bahasan yang bisa lahir dari tema kesehatan? Coba. Silakan ya masing-masingnya mencatat, memikirkan. Boleh Anda catat di buku, boleh Anda pikirkan saja, nanti Anda jawab. Nah, andaikan sekarang saya suruh Anda, silakan Anda menulis sebuah karya ilmiah yang temanya mengenai kesehatan. Nah, kira-kira apa opsi yang akan Anda jadikan pokok pikiran, kemudian pokok pikirannya itu atau pokok bahasan atau topik, nah yang nanti yang akan Anda lahirkan, Anda bungkus menjadi judul karya ilmiah Anda. Coba. Boleh merenung sebentar. Halo, masih mendengar? Masih menyimak kah? Masih, Bu. Masih ya. Silakan bekerja ya, memikirkan. Jadi pesan Ibu kalau Anda nanti memilih objek untuk menentukan topik, judul, pilihlah yang betul-betul Anda interest ya. Anda interest artinya Anda betul-betul tertarik dengan pokok atau topik itu. Jangan Anda ada topik-topik orderan atau topik pesanan. Kenapa? Karena Anda tidak menjiwai. Anda tidak memiliki mentes ya. Jadi mentes itu penjiwaan Anda terhadap sesuatu objek yang akan Anda kaji. Biasanya kalau kita menjiwai, kita akan senang kan? Kita termotivasi untuk mencari data, untuk mencari teori-teori atau apa namanya metode-metode penelitian yang kita gunakan. Tapi kalau ada yang di order, oh ini Anda harus, makanya saya nanti tidak akan memaksa Anda, oh ini judulnya ini enggak. Silahkan ya untuk karya ini akhir Anda nanti silahkan Anda memilih menentukan tema, pokok bahasan, judul. Silahkan. Saya tidak akan memberikan tema topik. Soalnya kalau saya berikan nanti Anda tidak memiliki mentes, tentu ada unsur keterpaksaan, Anda nanti akan bekerja keras. Tapi kalau Anda yang memilih, Anda yang menentukan, tentu pilihan Anda itu sudah berdasarkan berbagai pertimbangan Anda ya. Itu Anda nanti akan termotivasi untuk menulis karya ilmiah tersebut. Nah, kemudian pesan saya, carilah objek yang ada di sekitar Anda, jangan terlalu jauh. Itu tujuannya untuk apa? Untuk efisiensi waktu, efisiensi tempat, dan efisiensi dana ya. Tenaga juga. Nah, kemudian pilihlah objek atau topik yang Anda memiliki beberapa buku referensinya Anda sudah punya. Tidak perlu lagi Anda membeli terlalu banyak. Mungkin perlu juga Anda menambah, tapi tidak dari nol Anda start ya. Tapi kalau dari nol Anda start kan agak berat. Makanya kalau ada buku yang ada di rumah tentu rata-rata mahasiswa pasti memiliki buku sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing ya. Yakin saya itu. Saya yakinnya. Nah, pilihlah objek yang Anda memiliki referensi ya. Kemudian apa lagi? Anda tentukan judulnya itu atau topiknya itu yang provokatif. Supaya memiliki nilai keterbacaan yang tinggi ya. Biasanya orang kan dengan judul saja isinya dia tidak penting kan, isi masalah belakangan, yang penting judulnya interest katanya kan, nanti dia akan termotivasi untuk membaca karya-karya Anda itu. Soalnya karya Anda itu nanti kan akan Anda pajang barangkali di prodi atau di fakultas, karena itu merupakan karya monumental ya, terutama skripsi nanti. Itu akan dibaca oleh banyak orang.
Halo, sambil Anda mengoret-oret pokok topik bahasan, ada sedikit lagi saya yang tertinggal tadi masalah perbedaan antara tema dengan tentang pengertian tema. Nah, selama ini mungkin Anda pernah juga mendengar ya, kalau Anda membaca sesuatu, terutama membaca karya-karya seperti novel atau cerpen, kan sering ditanyakan orang, apa tema dari cerita, apa tema dari novel itu, atau apa temanya sebenarnya yang dibacakan hari ini, atau apa tema perkuliahan hari ini, kan sering Anda mendengar begitu ya. Nah, jadi tema sebenarnya dapat kita lihat dari dua sisi konsepnya. Untuk karya atau karangan yang sudah jadi, tema itu berarti adalah pesan atau amanat utama yang ingin disampaikan oleh penulis ya, atau pengarang. Makanya dalam sesuatu, kalau Anda membaca karya-karya sastra seperti novel, ada temanya masalah kawin paksa, ada temanya masalah kemiskinan, ada temanya masalah sosial, atau ada temanya masalah yang lain-lain ya. Nah, jadi untuk karya yang sudah jadi, tema itu berarti amanat atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam karya atau karangannya ya. Nah, jadi setelah Anda baca seluruh karya itu, baru Anda nanti dapat menyimpulkan atau menyiratkan tema dari cerita itu adalah masalah tema ini, atau temanya masalah ini ya, masalah sosial, masalah narkoba, masalah kenakalan remaja, masalah COVID, atau masalah kriminal atau apa dan segala macam. Nah, kemudian untuk karya yang akan ditulis, yang akan Anda tulis, tema itu baru ide atau gagasan utama. Jadi apa ide yang akan Anda tulis dalam karangan Anda? Oh, ide saya akan menulis masalah hukum. Itu baru tema. Jadi tema itu sangat umum dan sangat abstrak. Belum bisa kita kita buat sebuah karya ilmiah yang terlalu umum itu. Hukum apanya yang akan Anda lihat? Atau masalah kesehatan apanya? Kesehatan itu kan sangat banyak kan? Sangat banyak, masalah diabetes kah, masalah hipertensi kah, masalah kanker kah, masalah ginjal kah, masalah segala macam, jantung kah, banyak sekali kan? Nah, makanya harus kita spesifikkan dia dulu. Makanya tema dapat kita pandang dari dua sisi. Untuk karya yang akan kita tulis, tema itu baru ide atau gagasan utama yang masih abstrak, yang harus kita lahirkan menjadi pokok bahasan atau topik, kemudian kita lahirkan lagi menjadi subtopik, kemudian kita konkretkan lagi menjadi judul. Sementara untuk karya yang sudah jadi, tema itu adalah amanat atau pesan utama yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jadi pembaca yang jeli biasanya setelah dia membaca suatu karya, dia akan bisa menyimpulkan, oh menurut saya tema dari karangan ini adalah masalah ini. Oh enggak, yang lain lagi interpretasinya, oh menurut saya begini, itu bisa saja ya. Bisa saja macam-macam. Tapi yang lebih tahu bahwa tema dari sebuah karya itu adalah penulisnya. Karena penulis yang bercerita atau yang melahirkan ide-ide gagasannya di dalam sebuah karya ilmiah atau karangan, baik itu karya ilmiah, baik karya non ilmiah atau karya maupun karya semi ilmiah, atau disebut juga karya populer ya. Nah, jadi karya ilmiah itu disebut juga karya populer yang termasuk itu apa? Majalah, surat kabar, opini-opini, tajuk, kolom-kolom editorial, itu termasuk ke dalam karya-karya yang semi ilmiah atau karya-karya populer. Kalau yang karya ilmiah tadi itu dia ya, ada laporan bacaan, ada artikel, ada makalah, ada laporan bacaan, laporan praktikum, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Nah, kalau yang non ilmiah mana? Nah, itu dia karya-karya sastra ya, seperti puisi, cerpen, novel, naskah-naskah drama,
Itu termasuk karya yang ilmiah karena dia bersifat alurnya bebas, bahasanya bebas, tidak harus berdasarkan fakta. Nanti akan kita bedah pada pertemuan ke-10 tentang apa karya-karya ilmiah dan pertemuan ke-9 ya. Oh ya, pertemuan ke-9. Kalau pertemuan ke-10 kita sudah masuk ke teknik dan sistematika karya ilmiah. Udah bisa kira-kira Anda melahirkan beberapa pokok bahasan dari tema kesehatan tadi? Dan sudah pula bisa melahirkan sub pokok atau judul? Halo? Coba, siapa yang bisa menyampaikan? Ada beberapa pokok bahasan yang sudah diperoleh dari tema kesehatan tadi. Halo? Ayo. Silakan disebutkan. Apa antara lain yang pokok bahasan yang Anda turunkan dari tema kesehatan? Halo. Ayo. Coba Jasmine. Jasmine sudah mendapatkan tadi Jasmine turunan-turunan dari tema kesehatan apa saja boleh tidak apa-apa disebutkan saja. Ada beberapa pokok bahasan yang bisa Anda lahirkan dari tema kesehatan itu banyak. Kalau kesehatan itu banyak sekali pokok-pokok bahasan yang bisa diturunkan, yang bisa lebih dikonkretkan lagi dari tema ya. Jasmine sudah mendapatkan beberapa pokok bahasan Jasmine. Jasmine Alia Fitri Daulay. Iya Bu, udah Bu. Kalau dari Jasmine sendiri tentang penyakit-penyakit gitu Bu, seperti contohnya pengaruh pola hidup remaja terhadap resiko penyakit diabetes kayak gitu Bu. Ada berapa yang diturunkan dari tema tadi dapat pokoknya Jasmine? Ada berapa? 1, 2 yang Anda lahirkan dari tema tadi? Satu itu ya? Ya, baru satu itu. Coba Anggar Zafaro yang sedang kelompok yang menyajikan. Sudah Bu. Kalau dari Rio mungkin tentang masalah apa nih kesehatan jiwa Bu. Kesehatan jiwa itu kan baru pokok bahasannya nak ya. Masih umum enggak itu Rio? Bisa enggak dilahirkan lagi menjadi lebih spesifik lagi dia menjadi agar dia betul-betul nanti apa sudah barang jadi untuk Anda lakukan analisis atau pembahasan tentang penyakit jiwa. Mungkin pengaruh mungkin lebih ke apa ya kayak pengaruh kesehatan jiwa mahasiswa FK UNAN terhadap dengan akademik, bisa nggak Bu? Bisa. Itu memang ada beberapa presentasinya ya, faktor-faktor akademik itu dampak negatifnya terhadap kejiwaan mahasiswa, apalagi di Fakultas Kedokteran bisa. Jadi apa faktor-faktor yang menyebabkan faktor-faktor penyebab terjadinya stres atau depresi terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran ya. Nah, itu kan sudah bisa Anda bungkus menjadi judul dia kan. Nah, tadi kan temanya kesehatan. Kemudian kesehatan apa? Kesehatan jiwa misalnya kan. Itu baru pokok bahasan. Nah, kesehatan jiwa itu nanti Anda turunkan lagi menjadi judul. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya stres atau depresi. Nah, kan ada beberapa stresor itu kalau di kedokteran itu sangat luar biasa itu ya, tekanan-tekanan itu terhadap mahasiswanya. Nah, bisa Rio. Jadi paling banyak ya, paling leluasa Anda sebenarnya kalau temanya kesehatan itu banyak yang kita turunkan ya. Jadi masalah jiwa itu banyak juga dia ya. Ada depresi ringan, depresi berat, ada stres, ada macam-macam lagi, ada skizofrenia, ada fobianya, ada segala macam. Jadi paling kaya raya tema kesehatan itu nanti bisa Anda ambil menjadi topik dan Anda turunkan lagi menjadi judul penelitian. Misalnya masalah diabetes ya, misalnya kesehatan. Anda turunkan menjadi pokok bahasan diabetes. Diabetes itu Anda turunkan lagi. Ada diabetes mellitusnya, ada diabetes tipe 1, tipe 2, tipe 3, ada diabetes apa namanya? Basah, kering dan segala macam itu sudah menjadi judul penelitian kan? Nah, misalnya apalagi
Masalah kesehatan juga, masalah jantung. Nah, jantung kan banyak juga kan? Jantung itu Anda lahirkan menjadi pokok bahasan. Ada jantung koroner, ada jantung ini. Nah, kemudian Anda bungkus dia menjadi judul. Judul itu lebih spesifik. Kalau tadi kan baru masih agak umum dia ya, jantung koroner, ini segala macam. Nah, apa yang bisa Anda pilih menjadi judul, dia memang betul-betul spesifik. Kemudian Anda bisa rumuskan masalah penelitian, Anda bisa bahas, dan Anda bisa menemukan ada kesimpulan Anda ya. Nah, begitu juga dengan hipertensi. Jadi kedokteran itu sangat banyak sekali yang bisa. Jadi Anda mulai pikirkanlah mulai pertemuan hari ini apa kira-kira judul nanti tema pokok bahasan judul yang akan Anda pilih untuk karya ilmiah Anda sebagai melengkapi tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia yang Anda serahkan nanti tugas itu pada saat jadwal ujian semester ya, atau sehari sebelum ujian semester. Makanya masih ada waktu beberapa, mungkin lebih kurang 1 bulan, supaya saya yakin sekali kerja Anda di medis itu kan sangat banyak. Makanya saya infokan dari awal kepada saudara supaya Anda bisa menyicil ya, memikirkan dari sekarang apa yang Anda angkat nanti judulnya. Ada lagi yang mau ingin memberikan contoh tema kesehatan tadi selain yang sudah kita bincangkan? Silakan kalau ada. Stefi Nabila. Sudah dapat tadi turunan dari kesehatan? Udah ada satu, Bu, yang kepikiran, Bu. Ya, boleh apa? Ini, Bu, uji aktivitas bakteri termofilik untuk beberapa penyakit gitu, Bu. Nah, itu kira-kira masih agak umum enggak, Stefi? Bisa enggak lagi Anda bungkus menjadi judulnya lebih Anda spesifikkan lagi supaya lebih kecil skopnya. Saya pikir itu agak terlalu besar juga ya untuk sebuah karya ilmiah singkat. Bisa enggak dilahirkan lagi menjadi judul yang lebih kecil? Apakah itu masih agak umum enggak menurut Anda? Jadi kalau menurut tentu Anda yang lebih tahu ya. Kalau menurut Anda itu sudah skopnya sudah skop yang betul-betul kecil, sudah mentok, itu bisa Anda jadikan judul penelitian. Tapi kalau masih bisa dipecah lagi menjadi subjudul-judul yang lebih kecil lagi akan lebih baik ya. Nah, paling tidak Anda sudah paham hari ini bahwa apa yang akan Anda lakukan itu nanti kalau sudah menjadi judul dia betul-betul dia itu lebih skopnya lebih kecil ya, lebih kecil. Jangan terlalu umum, jangan masih general. Kalau masih umum dia berarti dia masih berada dalam ranah pokok bahasan atau topik, belum lagi menjadi pembungkus atau menamai karya ilmiah yang Anda tulis. Menurut Ibu Anda yang lebih paham benar ya, karena itu masalah kesehatan ya. Nah, ada lagi Siti Aisyah. Apa yang sudah Anda peroleh dari tema kesehatan tadi? Pokok bahasannya, kalau bisa judulnya. Ada Siti Aisyah? Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bu? Kecil sekali, Siti. Sekarang Siti di mana? Di kampus atau di mana lokasinya? Kok suaranya sangat jauh? Boleh deh agak dikeraskan sedikit suaranya? Halo. Atau satu lagi Nadila Ananda. Siti kelihatannya ada problem dengan sinyal barangkali. Nadila sudah mendapatkan turunan dari tema tadi, Nadila? Halo Nadila. Nadila unmute ya. Halo. Ya tidak apa-apa kalau tidak kena sudah. Izin menjawab, Bu. Ya silakan. Nadilanya izin ke toilet, Bu. Oh, ke toilet. Tidak apa-apa. Nah, kira-kira Anda sudah paham ya, bisa membedakan ya antara tema, topik, judul ya, itu yang penting poinnya. Kemudian kerangka karangan. Jadi kerangka karangan itu usahakan ketika Anda akan menulis karya ilmiah, sebaiknya ya Anda buat dulu outline atau rencana kerja dari karya-karya yang Anda tulis. Jadi kerangka karangan itu adalah bagian besar dari daftar isi ya. Jangan terlalu detail seperti daftar isi. Daftar isi itu nanti akan Anda detailkan lagi dari kerangka-kerangka karangan yang Anda tulis. Bu pikir itu kalau memang tidak ada yang patut kita diskusikan. Oh iya, Nadia ke toilet. Daftar hadirnya tolong di-enroll ya, daftar hadir. Coba dicek daftar hadirnya sudah bisakah Anda enroll? Halo? Coba dicek, nak daftar hadirnya sudah bisa di-enroll kah? Izin menjawab, Bu. Sudah Ya. bisa, Bu.
Udah bisa, baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf Ibu akan mengakhiri Zoom kita karena Ibu ada kegiatan pukul 9. Jadi minggu depan bagaimana baiknya? Halo, minggu depan apakah Anda tetap Zoom, diskusi, kemudian nanti notulen berita acara kuliahnya dikirimkan ke Ibu? Atau kita ganti kuliahnya di hari lain, terserah. Bu mengganti boleh, atau Anda diskusi saja bersama boleh. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Diskusi bersama aja, Bu. Boleh. Nanti Ibu bantu juga seandainya ada hal-hal yang kurang paham, nanti bisa kita diskusikan pada pertemuan ke-10 nanti ya, pertemuan ke-11. Boleh, tidak apa-apa. Saya paham mungkin Anda untuk mengganti juga susah. Ibu sebenarnya untuk mengganti juga susah sekarang. Kadang-kadang malam itu ada webinar lah, ada inilah, ada itulah. Akhir-akhir ini memang kegiatan kita padat ya, karena di akhir tahun itu kan banyak saja hal-hal yang akan dituntaskan, akan diselesaikan, akan dikelirkan di banyak yang sifatnya insidental ya. Seperti 1 minggu itu kami hampir 1 minggu itu ada ajar di workshop, kadang di Santika, kadang di Grand Zuri, kadang di mana-mana saja untuk menghabiskan anggaran barangkali ya. Baik, kalau tidak ada, boleh silakan nanti daftar hadirnya Ibu enrolkan nanti hari minggu depan itu ya Widya ya. Kalau Ibu lupa tolong diingatkan untuk mengenrol daftar hadir. Insya Allah Ibu luangkan waktu karena kami nanti acaranya di Universitas Negeri Malang. Acara kami dari pukul 8 sampai pukul 11.10 malam di jadwal. Tapi untuk daftar hadir insya Allah Ibu sisipkan waktu nanti Ibu mengenrol nanti ya. Kalau Ibu lupa tidak apa-apa di Japri saja nanti ya Wid. Tolong dienrolkan daftar hadirnya Bu untuk hari Jumat minggu depan ya Wid ya. Baik, Bu. Baik. Kalau tidak silakan ditutup Rio sesi diskusi kita hari ini. Baiklah Ibu dan teman-teman semua, pada kali ini mungkin untuk sesi diskusi dan dari presentasi kami dari kelompok 8 mungkin cukup sekian, selesai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi untuk kelompok 8 yang sudah menyajikan materinya lengkap dengan Ibu ya. Tapi sayang kita tidak ada yang bertanya, tidak ada sesi diskusi. Ibu berharap berpikiran positif saja, mudah-mudahan semuanya bisa memahami topik kuliah kita pada hari ini ya, amin. Itu saja barangkali yang bisa kita bincangkan pada pagi hari ini. Mohon maaf Ibu, karena ada kegiatan lain pukul 9. Terpaksa mengorupsi waktu Anda ya lebih kurang 30 menit, mohon dimaafkan. Ibu sudahi perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi Anda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama ya, sama-sama. Ibu Liv ya. Silakan Anda memanfaatkan waktu 30 menit mungkin untuk berdiskusi